Bincang bersama. Halo semua listeners, jumpa lagi bersama dengan saya William Darmawan. Kali ini dalam Bincang Bersama spesial Imlek. Berprestasi dan suka mengeksplor hal-hal baru yang positif. Kira-kira itulah gambaran tamu istimewa kita pada kesempatan edisi kali ini. Dan telah hadir bersama kita dalam Bincang Bersama ada Angela Cheryl Natania, third runner-up Miss Chinese Indonesia Culture 2023. Halo Angel, selamat datang di Bincang Bersama Smart FM. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik Mas. Bagaimana kabarnya Mas? Baik juga. Terima kasih ya telah hadir di episode spesial Imlek kali ini. Kita juga tentunya penasaran gitu ya dengan tamu kita pada kesempatan kali ini. Seperti apa sih kiprahnya Angel dalam dunia yang tentunya digeluti sampai saat ini, salah satunya adalah dalam kontes yang pernah dimenangi ya. Nah, tapi sebelumnya boleh cerita nggak sih Angel, masa kecilnya itu seperti apa sih Angel? Aku waktu kecil bisa dibilang anak yang introvert sih Mas. Gitu. Terus semenjak lama-lama berproses, berteman di sekolah, juga di keluargaku yang harmonis, bisa dibilang begitu. And waktu kuliah, aku mulai mengeksplor lagi tentang hal-hal baru yang belum pernah aku dapetin sebelumnya, gitu. Kamu kelahiran di Jakarta atau di mana? Iya, di Jakarta. Aku kelahiran Jakarta. Oke, nah ketika kamu kecil, seberapa lekat budaya Tionghoa itu ada di diri kamu? Lumayan lekat, kita yang pasti kan setiap tahun rayain Chinese New Year. And terus juga ada beberapa budaya-budaya dari keluarga yang masih aku terusin dan aku lakukan. Gitu. Dan itu melekat dari kecil sampai sekarang. Betul, dan aku usahakan terus aku lakukan sampai nanti. Boleh kasih contohnya apa sih? Mungkin semua listeners juga penasaran seperti apa sih budaya Tionghoa yang juga dijalani dalam kehidupan sehari-hari Angel ini? Contohnya ya. Contohnya sih yang pertama tentang kalau pakai sumpit tuh bagaimana. Ada caranya. Lebih ke mannernya gitu Mas. Terus juga mostly sih di perayaan-perayaan kita sebagai orang Chinese, itu yang masih aku lakukan. Misalnya tadi ada Imlek, Chinese New Year, terus juga Hari Bacang, terus juga Mooncake Festival. Itu beberapa budaya Tionghoa yang masih lekat dan aku lakukan. Dan Angel bersama dengan keluarga masih melakukan budaya tadi di rumah, walaupun tinggalnya di Jakarta gitu ya? Tentu dong, masih. Melekat banget ya? Iya. Nah, apa budaya saat Imlek di keluarga Angel? Seperti apa? Mungkin supaya dapat gambaran juga nih, semua listeners. Seperti ini nih gambaran Imlek di keluarga Tionghoa. Oke, contohnya biasa sebelum hari Imleknya kita bersih-bersih rumah untuk menyambut rezeki yang datang karena kan di tahun baru Chinese gitu. Terus juga yang kedua, biasa kita pakai pakaian yang warnanya merah di saat Imlek. Terus juga kita nanti berkumpul bersama saudara, kita semacam reuni lah, karena kan enggak setiap saat kita bisa berkumpul rame-rame begitu. Dan saatnya, momennya adalah di hari Imlek gitu. Kalau di hari Imleknya akan ada apa yang mungkin bisa dikasih tahu nih semua listeners? Oh, ternyata Imlek itu meriah banget ya. Meriahnya itu yang pertama, yang pasti ada juga angpau dari yang sudah menikah memberikan kepada yang belum menikah. Terus juga ada banyak makanan-makanan khas Imlek yang disediakan, terus kita nikmati bersama. Terus juga meriahnya lagi itu ada di malam sebelumnya kita akan makan bersama. Jadi malam sebelum Imlek kita juga udah berkumpul untuk makan-makan bersama. Gitu. Seru banget ya berkumpul bersama dengan keluarga di hari Imlek dengan tradisi-tradisi yang sudah digambarkan oleh Angel. Nah, kalau value dalam kehidupan kamu,
value Tionghoa yang kamu pegang sampai sekarang? Apa dan bagaimana? Yang aku pegang sampai sekarang, value sebagai orang Tionghoa adalah kita pekerja keras. Kita mencapai goals yang kita inginkan dengan semangat. Dan juga yang tadi, kita kerja keras terus sampai tercapai. Terus juga kita lakukanlah dengan rajin dan konsisten begitu. Kerja keras dalam segala hal, baik itu dalam hal pendidikan, kemudian usaha atau meraih cita-cita. Nah, saat ini kalau Angel sendiri sudah lulus kuliah ya? Sudah, pas tahun ini lulus kuliah. Lulus kuliah dan ketika ikut ajang kontes kecantikan ini, Miss Tionghoa itu berarti masih kuliah? Iya, waktu ikut Miss Chinese, aku masih aktif kuliah. Miss Chinese Indonesia masih aktif kuliah? Iya. Oke, awal mulanya kamu ikut Miss Chinese Indonesia itu boleh cerita nggak sih? Katanya ini juga Boleh baru pertama banget. kali kamu ikut kontes kecantikan Miss Science Indonesia dan langsung menjadi salah satu juaranya ya? Iya. Boleh Puji ceritain? Tuhan ya, begitu. Jadi, awal aku ikut Miss Chinese Indonesia adalah aku melihat poster registrasi untuk calon finalis Miss Chinese Indonesia 2023. Dan pada saat itu aku tertarik karena aku melihat dari goals-nya Miss Chinese Indonesia yang aku dapat dari sosial medianya. Dan akhirnya aku memutuskan untuk daftar, terus ikut seleksi juga, Mas. Dan puji Tuhannya lolos sebagai finalis. Terus waktu jadi finalis kita ada persiapan-persiapan yang perlu dilakukan. Ada juga tugas-tugas yang akan kita tampilkan waktu di karantina. Kita ada karantina juga selama 6 hari waktu di zamanku. Terus di sana aku dapetin banyak banget insight-insight baru, ilmu-ilmu baru, teman-teman baru juga, keluarga yang aku nggak pernah bayangin sebelumnya aku bisa dapetin. Dan ya, puji Tuhannya lagi, walaupun ini adalah ajang pertama aku, pageant pertama aku bisa masuk dalam top 6 sebagai third runner-up Miss Chinese Indonesia Culture 2023. Miss Chinese Indonesia Culture 2023. Berarti kamu jago banget ya Di untuk bidang kebudayaan gitu, Mas. culture dan juga Tionghoa. Mungkin ada nggak sih budaya-budaya yang sebetulnya ada di sekitar kita yang Smart Business itu nggak tahu gitu. Contohnya yang sangat kaya. Selama ini kan kita hanya mengenal mungkin barongsai, kemudian Chinese food, itu juga kan salah satu makanan yang ada di sekitar kita. Apa nih? Atau juga peninggalan sejarah kan banyak juga nih di Jakarta. Apa yang ingin kamu perkenalkan kira-kira? Mungkin fun fact, bakso itu berasalnya juga dari Tionghoa, makanan Tionghoa sebenarnya. Karena bakso itu artinya daging in Chinese gitu, Mas. Terus juga yang kita nggak sadari itu, kalau Chinatown sih pada tahu ya, terkenal ya. Mungkin makanan-makanan yang sebenarnya ada di sekitar kita. And itu sebenarnya tuh makanan khas Tionghoa gitu. Banyak ya makanan-makanan yang khas Tionghoa. Iya. Dan kalau Chinatown kan seperti di daerah Ada Jakarta Barat ada ya? Jakarta Barat ada, contohnya di Pancoran. Lalu ada juga di Pandai Indah Kapuk ya, Mas ya. Ada juga di Jakarta Utara, di Old Shanghai. Terus untuk bangunan bersejarahnya ya, banyak sih di Pancoran. Banyak. Kalau aku sebutin bakal panjang nanti. Oke, kamu tahu budaya Tionghoa itu dari mana? Dari belajar atau mungkin dari obrolan bersama dengan teman-teman sama keluarga? Oke, aku tahu tentang budaya Tionghoa itu yang pasti pertama dari keluarga. Karena kan semua berawal dari keluarga dulu ya, Mas ya. Terus juga lama-lama ketemu teman, ketemu orang-orang baru, kita adalah diskusi tentang budaya Tionghoa dan disitulah aku belajar ilmu baru tentang budaya. Jadi walaupun kamu orang Tionghoa, kamu pun sebetulnya masih banyak belajar Betul. juga. Karena memang saking kayanya budaya Tionghoa ini, itu nggak habis-habis untuk digali.
Dan untuk culture pun itu kan banyak banget ya. Betul. Bahkan di Jakarta pun tuh nggak habis untuk kita gali dalam waktu 1 tahun lebih pun nggak akan habis gitu, karena banyak yang Iya, bisa kita explore. ada banyak dan juga kan misalnya di Jakarta seperti ini, belum tentu di Tangerang juga sama gitu. Jadi memang budaya itu sangatlah beragam dan menarik banget untuk dipelajari. Karena itu kan juga salah satu bagian dari diri kita ya Mas ya. Mhm. Nah, keluarga ada juga nggak ikut ajang kecantikan, dan gimana dukungan dari sekitar pada saat ini hingga saat ini? Dari keluarga aku sih yang pertama untuk ikut ajang-ajang pageant seperti ini. Lalu untuk dukungannya disupport banget, terutama dari mama waktu beliau tahu aku memutuskan mau nih daftar ke Miss Chinese Indonesia. Terus mama dengar kabar itu, mama langsung juga bantuin aku persiapan-persiapannya. So thank you so much sih buat mama aku, karena dia tuh bagian yang besar yang berpengaruh dalam persiapan aku hingga aku bisa meraih juara seperti ini. Ini banyak ilmu yang dipetik dari tamu kita pada kali ini, Angela ya. Dan kalau saya pertama kali bertemu Angela ini, sepertinya membangun confidence juga sangat luar biasa. Awal mulanya gimana kamu bisa sampai ya, confidence, kemudian public speaking yang baik? Itu kan sebetulnya juga butuh proses ya. Apa kamu latihan? Apa kamu ikut kursus? Atau bagaimana? Kalau untuk kursus, aku nggak ikut, Mas. Tapi aku memegang nilai prinsip bahwa pede aja dulu, be confident, dan juga ya do our best. Makanya jadi jangan takut untuk public speaking. Dan juga sih aku memang ada cari di internet kayak cara melakukan public speaking yang baik itu seperti apa sih. Dan juga kan aku kuliah jurusannya ilmu komunikasi, Mas. Wow. Jadi di kuliah juga aku ada mata kuliah yang mengajarkan public speaking gitu. Ada groginya nggak ketika naik ke atas panggung pertama kali, di juri lagi ya, ditanya-tanya dengan beragam pertanyaan? Gimana rasanya pada waktu itu? Ada banget, selain di depan juri kan juga ada di hadapan penonton yang hadir ya pada saat malam grand final. Tapi ya itu balik lagi, aku memegang prinsip bahwa ya udah jalanin aja, pede aja, and do my best. Grogi-grogi ada pasti. Grogi ada pasti, tapi jangan sampai kita grogi dan malah menghambat proses kita gitu. Apa saja sih pengalaman atau experience yang didapat sejak ikut Miss Chinese Indonesia ini? Mungkin bertugas kemana atau didelegasikan kemana? Ada nggak? Ada banget, banyak. Apalagi aku kan sudah aktifnya tuh sudah setahun lebih ya Mas ya. Jadi kalau untuk penugasan, banyak aku hadir di acara-acara untuk memperkenalkan tentang budaya Tionghoa. Terus juga di yayasan aku, Eljon Indonesia, kita pernah beberapa kali membuat konten tentang budaya Tionghoa. Terus juga seperti saat ini, aku datang untuk sharing-sharing seputar budaya Tionghoa dan juga Miss Chinese Indonesia. Aku ketemu banyak banget orang-orang yang inspiratif, dan aku jadi bisa belajar banyak tentang pelajaran-pelajaran kehidupan, tentang juga dari keluarga Eljon, aku belajar tentang manner, tentang attitude yang baik itu seperti apa sih, karena di yayasan aku tuh sangat menghargai attitude seseorang gitu. Attitude nomor 1. Betul. Bisa dikatakan seperti itu. Iya, karena jangan sampai juaranya tidak punya attitude yang baik gitu. Banyak yang bilang attitude itu nomor 1 ya, karena cantik saja atau mungkin tampan saja itu bakal luntur ketika attitude-nya kalah atau Betul. attitude-nya itu nggak bagus gitu. Betul bisa dikatakan sekali. seperti itu. Gimana menurut kamu tentang kalimat yang tadi saya sampaikan? Setuju nggak? Setuju banget. Karena kan kalau misalnya kita ketemu sama orang, ternyata attitude-nya kurang baik, tentu juga pandangan kita terhadap orang tersebut jadi tidak baik.
terlepas dari dia itu cantik atau tampan. Begitu, Mas. Jadi pesan kamu untuk semua smart listeners itu dahulukan attitude salah satunya. Karena Betul. itu akan membawa kita juga lebih baik, baik itu dalam kehidupan sosial, pertemanan, atau karir. Betul banget. Nah, waktu penjurian nih, saya mau tanya juga Iya. nih. Apa yang paling berkesan selama penjurian? Apa ada pertanyaan yang sulit atau bagaimana? Untuk pertanyaan yang sulit sih, bagi aku Biasa aja. bukan biasa aja, enggak. Masih oke, masih bisa untuk dijawab. Karena kan untuk menjawab pertanyaan juri itu seperti kita juga sharing tentang diri kita. Jadi nggak ada kategori susahnya gitu. Karena kan kita menjawab sebagaimana apa adanya di kita. Selama penjurian, itu juga berkesan banget selama karantina. Kan, di karantina tuh kita ada sesi-sesi pembelajaran tentang soft skills, ada juga pembelajaran tentang catwalk. Apalagi untuk aku yang awalnya masih belum bagus catwalknya, dan waktu proses karantina itu kita juga diajarin. Lalu juga ada waktu kita mempresentasikan tugas kita. Di sana kan juga ada penjurian ya, Mas ya. Ya, itu semua benar-benar, apalagi bagi aku yang first time, itu berkesan banget. Dan seru. Seru Dan berkesan. Apa skill yang kira-kira perlu diasah kalau ada smart listeners atau anggota keluarganya ingin mengikuti kontes? Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan tipsnya? Yang pertama, pede, confident-nya dulu harus dipersiapkan. Apalagi kita kan pageant, yang pertama tuh yang dilihat orang pasti pede nggak sih? Terus juga yang kedua, public speaking-nya harus dilatih. Begitu. Itu dua yang penting menurutku. Dan public speaking ini penting ya, karena pasti akan berbicara di depan umum. Betul. Selain waktu penjurian, kita kan setelah dari ajang tersebut, kita sudah membawa nama ajang tersebut. Jadi bagaimana cara kita merepresentasikan diri sebagai bagian dari ajang itu. Itulah mengapa public speaking-nya penting. Dan Angel ini karena memang suka mengeksplor hal-hal baru, makanya terus meningkatkan kemampuannya, termasuk juga dalam hal public speaking ini sangat luar biasa. Nah, kalau ngomongin soal suka mengeksplor hal-hal baru, selain kontes kecantikan, kamu tertarik di bidang apa lagi? Aku tertarik di bidang ini, jadi influencer di social media. Itu sebelum aku ikut Miss Chinese Indonesia. And setelah aku ikut Miss Chinese Indonesia, aku pun jadi tertarik di bidang modeling. Karena kan lumayan related ya, pageant and modeling. Begitu. Influencer untuk kontennya bagaimana? Untuk kontennya di bidang beauty, seperti review products, ataupun juga ya lifestyle lah. Gitu. Saya mau minta pendapat kamu. Sekarang kan juga pasti banyak smart listeners yang mungkin anggota keluarganya ingin menjadi content creator. Apa sih tipsnya? Karena content creator itu sekarang itu udah banyak banget. Jadi bagaimana kita menjadi unggul di antara yang banyak itu? Seperti Angel yang sudah pasti unggul gitu ya, konten-kontennya. Ada nggak sih tipsnya? Tipsnya jadi unik gitu. Terus juga apalagi tentang budaya ya, itu masih jarang menurutku yang sharing-sharing seperti itu di sosial media saat ini, sehingga kalau kita mengambil yang niche, itu pasti akan berkembang dengan baik kita, dengan cepat. Keunikan itu yang bisa ditekankan sehingga konten itu akan menjadi FYP. Kalau sudah unik, kemudian mungkin masyarakat juga penasaran, akhirnya pada nonton video tersebut ya. Dan aku pun juga memanfaatkan sosial media aku untuk sharing-sharing seputar budaya Tionghoa. Terus juga kegiatan aku di Miss Chinese Indonesia lagi ngapain sih? Nanti juga aku pasti sharing tentang sesi kali ini gitu. Oke, goal kamu apa nih dalam waktu ya beberapa tahun ke depan, ya 5 atau 10 tahun ke depan? Ada nggak sih satu goal yang sudah tergambarkan? Mungkin
ingin membangun satu perusahaan apa, bisnis apa, pasti kan sudah ada nih di pikiran kamu. Iya, ada. Untuk sekarang ini aku mau mendalami di bidang modeling, dan nanti apabila sudah bisa aku mau coba buka bisnis. Karena aku prefer sebagai seorang pengusaha, walaupun misalnya belum besar tapi mulai dulu gitu untuk buka bisnis. Ada yang ketertarikan di bidang tertentu mungkin, misalnya kuliner atau usaha lainnya atau seperti apa? Untuk saat ini aku tertariknya di bidang beauty, kecantikan, misalnya seperti skincare gitu, Mas. Wow, luar biasa ya. Nah, membahas lagi tentang kamu waktu kuliah. Katanya kuliahnya di Vkom lu ya? Iya, Di mana kampusnya? di Universitas Tarumanagara. Oke, Untar. selama kamu kuliah di Untar, itu kamu juga katanya aktif berorganisasi. Nah, sebetulnya ini juga pesan yang bisa kita petik dari Angel, bahwa ketika kita kuliah, itu kita jangan hanya kuliah pulang, tapi kita juga bisa mengeksplor hal-hal yang baru dengan ikut organisasi. Bagaimana pendapat kamu? Waktu kuliah itu momen yang pas banget untuk kita aktif organisasi menurutku, Mas. Karena kan di universitas itu luas banget, ada banyak jurusan dan fakultas. Jadi dengan join organisasi kita bisa ketemu banyak banget orang. Kita jadi bisa belajar tentang beragamnya orang-orang di Indonesia tuh seperti apa aja. Ketemu berbagai tipe orang. Terus juga kita kan organisasi itu tentu ada banyak hal-hal seputar organisasi yang kita pelajari. Nah, makanya bagus banget kalau kita waktu kuliah itu nggak hanya kupu-kupu kuliah pulang, namun juga cobalah untuk join organisasi. Karena memang apalagi di usia tersebut kan pas banget nih ya untuk belajar hal-hal baru, masih muda, masih belajar gitu, Mas. Masih energinya masih Betul, maksimal banget ya. betul. Dengan ikut beragam organisasi ini menjadi penting. Organisasi kan pilihannya juga banyak ya, nggak Iya. harus organisasi yang ya pokoknya banyak lah pilihannya. Banyak banget di kampusku, bahkan ada organisasi bahasa, ada sports, terus juga di fakultasku sendiri pun di Vkom itu ada 5 organisasi khusus untuk setiap penjurusan dari kami. Ada public relations, ada periklanan, ada TV, ada juga jurnalistik, itu ada organisasinya khusus. Jadi kita bisa lebih mengeksplor minat dan hobi kita di organisasi. Sehingga ketika ingin memutuskan ke dunia luar, kita sudah siap. Seperti Angel yang sudah mateng gitu ya di organisasi waktu di kampusnya. Akhirnya ketika mungkin di semester-semester akhir mengikuti kontes Miss Chinese Indonesia, sehingga bisa meraih third runner up Miss Chinese Indonesia Culture 2023. Betul banget, Mas. Nah, Miss Culture 2023 yang Ya. kamu raih itu sebetulnya tugasnya apa sih kalau ada kata culture-nya? Tentu seputar kebudayaan itu pasti nanti akan difokuskan ke aku karena sebagai Miss Chinese Indonesia Culture 2023 gitu, Mas. Mensosialisasikan, menginformasikan, mengedukasi lebih tepatnya. Betul, dan ya tujuannya adalah untuk memperkuat awareness tentang budaya Tionghoa di Indonesia. Berarti lumayan sibuk juga ya, karena kamu juga sebetulnya berpikir apa nih program ke depan atau mungkin apa rencana ke depan yang akhirnya kamu kasih masukan ke organisasi seperti apa? Untuk rencananya sih, pernah kan aku ada program di TV-nya Eljon untuk mengisi tentang edukasi budaya Tionghoa. Itu ada. Terus juga seperti di acara-acara yang bernuansa Tionghoa, aku pun hadir di sana dan juga mempresentasikan sebagai Miss Chinese Indonesia Culture gitu, Mas. Sibuk ya berarti ya? Oke lah, Oke. tapi tetap bisa diimbangi dengan kehidupan pribadi gitu. Hobi kamu apa di tengah kesibukan sekarang? Ada hobi-hobi lain mungkin? Hobi ya. Hobi aku modeling. Oke. Iya, karena kan semenjak
ikut Miss Chinese jadi suka modeling gitu. Apa yang bisa kamu petik ketika kamu before and after ya? Mungkin sebelum dunia modeling ya sedikit agak-agak cuek lah dalam penampilan, apalagi anak kuliah, you know kan, gitu. Dari pagi sampai sore udah di kelas. Apakah ada perubahan drastis? Mungkin dari segi disiplin atau dari segi penampilan kamu akan lebih fokus lagi untuk memperhatikan penampilan kamu karena ya sekarang tuh udah beda. Selain ada tanggung jawab juga sebagai Miss Chinese Indonesia, apa nih kira-kira perubahan itu? Before afternya ya perubahan. Oke, yang pertama memang aku jadi lebih tahu gimana sih kita merepresentasikan diri kita dengan lebih baik lagi, apalagi tentang penampilan kita, tentang tetap dress properly kapanpun dan dimanapun, karena kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Misalnya nanti kita ketemu seseorang yang besar gitu, misalnya di tempat makan, kan kita nggak tahu ya. Jadi juga untuk riasan, seenggaknya aku adalah basicnya setiap keluar rumah. Lalu juga untuk bagian attitude, aku jadi belajar lebih banyak lagi karena aku juga bisa dibilang dididik lebih jauh lagi tentang attitude. Terus juga di bagian mindset, karena kan aku ketemu orang-orang yang sudah bisa dibilang sukses ya semenjak Miss Chinese Indonesia. Aku jadi belajar banyak pengalaman-pengalaman mereka, pengalaman-pengalaman yang bisa aku petik, nilai-nilainya yang bisa aku terapkan pada diriku untuk kedepannya tuh bagaimana sih. Banyak hal positif yang bisa kamu petik dengan kamu menjadi Miss Chinese Indonesia. Salah satunya juga dengan memperhatikan penampilan, kemudian tentunya attitude juga terus dijaga. Begitu, termasuk juga mungkin kamu akan bertemu dengan orang-orang yang penting. Itu kan sebenarnya melatih kita juga ya untuk bagaimana bersosialisasi dengan mereka. Setuju nggak? Setuju banget. Wah, ini seru banget loh kedatangan Angela di studio Smart FM. Harapan kamu Angela ke depan mungkin kepada Smart Listeners juga yang orang Tionghoa untuk terus menghargai budaya Tionghoa, mengenalnya, dan mungkin untuk seluruh masyarakat yang menyaksikan di podcast kali ini, apa harapan kamu? Aku berharap semoga kita, apapun budaya kita tuh, kita tetap melestarikan budaya tersebut, kita teruskan turun-menurun supaya budaya tuh tidak luntur, Mas. Dan aku sebagai orang Tionghoa tentunya aku berusaha untuk mengedukasi orang-orang, mungkin bukan edukasi istilahnya terlalu berat ya, untuk memperkenalkan. Jadi supaya pada mengenal, terus juga jadi lebih mengerti tentang kita orang Tionghoa, kenapa sih begini, kenapa begitu. Lalu juga harapanku ya supaya makin banyak orang-orang terutama generasi muda yang lebih peduli lagi terhadap pentingnya melestarikan budaya. Karena kalau bukan kita, sudah siapa lagi penerusnya begitu, yang kita kan, apalagi aku sebagai generasi muda gitu ya Mas ya, memang bisa dibilang itu kan di tanganku untuk masa berikutnya. Luar biasa ya apa yang dilakukan oleh Angela, memperkenalkan budaya Tionghoa dan terus berprestasi di masa muda. Dan tentunya terima kasih banyak Angela atas waktunya telah hadir di studio Smart FM untuk datang di podcast kita. Makasih banyak juga Mas sudah mengundang aku untuk sharing tentang Chinese Indonesia dan juga budaya Tionghoa. It is my pleasure, Mas. Thank you banget dan sukses selalu ya. Terus berkarya dan maju terus karirnya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan sebenarnya demikian perbincangan saya dengan third runner-up Miss Chinese Indonesia Culture 2023, Angela Cheryl Natania. Untuk Anda yang menyaksikan kami di podcast kali ini, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Smart FM. Akhirnya saya William Darmawan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Bincang bersama